pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Eee, Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat, semoga tetap bersukacita meskipun masih ibadah online. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan penyertaan-Nya, memberikan kita berkat-Nya selama 1 minggu ini. Dari Senin sampai Sabtu kita udah kerja, sudah sekolah, kuliah, dan apapun yang sudah kita lakukan, even di rumah, kita bersyukur Tuhan Yesus menyertai kita, memberikan kita semangat, dan dikala kita merasakan, wah Tuhan kayaknya berat banget, tapi di situ Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan menyatakan, memperlihatkan kepada kita penyertaan-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik dan selamanya Dia baik bagi kita, dan bahwa ketika kita menaruh percaya kita, iman kita terhadap Dia, Dia tidak pernah mengecewakan karena Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Dan pada pagi hari ini kembali saya mengajak kepada kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama meskipun online, tetapi kiranya siapkan hati kita, sikap beribadah, telinga kita untuk mendengarkan apa yang nanti ingin disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-Nya. Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Sejauh apapun kami pergi Tuhan, di situ Engkau ada. Dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami Bapa. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi,
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan, Engkau setia Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, sekali lagi kami bersyukur Tuhan, bahwa hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa segala sesuatunya hanya oleh karena rahmat, berkat dan kasih karunia-Mu. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Kau menjamah hati kami, mengubahkan hati kami dan menyertai ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal sampai pertengahan dan akhirnya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami sembah Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami muliakan, dan biarlah hanya saja firman-Mu yang kami dengarkan, kami tanam Tuhan di dalam hati kami dan bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada pagi hari ini kita mau bersuka cita bersama, kita mau bernyanyi bersama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dan pastinya hari ini kita merasa bahagia dong, sukacita dari Tuhan untuk kita semua pastinya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yeay! Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yang lagi ibadah bareng-bareng boleh gandengan tangan dan saling tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Dimanapun kita berada, meskipun masih virtual, tapi Bapak Ibu
ibu saudara-saudari sekalian adalah saudara saya, dan kita saling mendoakan, kita saling support sampai nanti kita bisa ketemu bareng-bareng lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Tuhan, kami percaya Tuhan akan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun saat kami tidak dapat melihat jalan-Mu, saat semua terasa gelap, kami percaya Tuhan, Engkau tetap baik, Engkau tetap baik.
saya serahkan kepada hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, tadi kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita sudah membawa hati kita kepada Dia, Allah yang hidup. Maka sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati saudara, buka pikiran saudara untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dan biarlah firman itu mengerjakan di dalam kita buah-buah bagi hidup yang kekal. Tuhan Yesus, marilah berfirman kepada kami oleh Roh-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk memahami dan berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Supaya hidup kami berbuah-buah dan nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh waktu ini Tuhan buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan sebuah perikop di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil tentang khotbah di bukit. Khotbah ini terkenal dengan ucapan bahagia sebenarnya. 8 ucapan bahagia. Kedengaran ini sering banget khotbah ini perikop ini dikhotbahkan kepada banyak orang. Dan hari ini kita ingin belajar tentang kata bahagia. Orang pada umumnya mendefinisikan, ini bukan Alkitab istilah. Orang mendefinisikan bahagia itu sebagai ucapan atau letupan yang ada di dalam hati karena kepuasan terhadap keinginan, kenyamanan, ketenangan yang diperoleh dalam hidupnya. Ya, kepuasan karena hartanya banyak, kepuasan karena semuanya oke-oke aja. Lalu dia merasakan perasaan itu dengan didefinisikan sebagai bahagia. Tetapi kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan paradoknya. Kata bahagia itu tidak sesederhana seperti definisi kamus atau pandangan pada umumnya tentang kata bahagia. Orang dunia kan bilang, oh saya bahagia banget karena semua yang saya inginkan saya peroleh. Kelihatannya sih secara sederhana memang benar sih, dia memang bahagia karena apa yang dia inginin dia dapat. Saya bahagia banget, ya semua anak-anak saya berhasil dengan baik, hidup mereka bagus, secara ekonomi mereka mapan. Saya bahagia. Tetapi kalau bahagia yang dimaksud oleh dunia ini itu terlalu kecil dengan apa yang Alkitab katakan. Alasan orang berbahagia itu terlalu sangat sederhana dalam kehidupan ini. Kita nemukan perbedaannya di dalam khotbah di bukit dan di bagian ayat-ayat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tentang alasan mengapa seseorang harus berbahagia. Kalau Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Kita nemukan lagi berbahagialah. Kata berbahagia itu banyak sekali dikatakan di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dan dasarnya bukanlah ketika kita memiliki segala sesuatu yang kita ingin baru kita bahagia. Berbahagia itu sesuatu kalau kata berbahagia itu sesuatu yang diusahakan oleh kita sedang. Alasan dasar kenapa kita merasakan perasaan tenang, puas. Jadi intinya begini, kalau kita baca khotbah di bukit, tolong bacakan Matius 5 ayat 1-12 ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala jahat. Bersukacitalah dan
ayat-ayat ini kalau kita logikakan sebenarnya itu seperti sebuah alur yang melukiskan tentang keadaan hati manusia sebelum dan selama dia berjalan dengan Tuhan sampai pada akhir kehidupannya. Kalau kita baca, mari kita gali kebenaran ini, alur kehidupan seseorang yang proses hidupnya mendatangkan kebahagiaan yang besar. Ya, hidupnya berbahagia bukan karena dunia ini, tapi berbahagia karena perjalanannya bersama dengan Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Yang pertama Tuhan bilang tentang orang bahagia itu orang yang miskin di hadapan Tuhan. Apakah orang kaya berarti nggak bisa datang sama Tuhan secara materi? Apakah orang yang punya segala sesuatu dalam hidup ini nggak bisa datang kepada Tuhan? Saudaraku, dibilang nggak bisa bahagia. Tapi kalau kita temukan di sini, ini maksudnya bukan miskin dalam arti nggak punya apa-apa, saudara nggak punya harta benda, bukan. Tetapi satu kesadaran secara rohani bahwa saudara itu nggak punya apa-apa, kemampuan rohani di dalam hidup saudara. Saudara nggak punya sesuatu yang sebenarnya bisa saudara banggakan, kebaikan yang sempurna atau apapun yang saudara bilang untuk membuat saudara rasa saya cukup, saya nggak perlu Tuhan. Itulah keadaan di mana seseorang sadar bahwa saya itu miskin, saya butuh Tuhan. Ada ayat yang mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya ada hal yang perlu kita sadari waktu kita mau datang kepada Tuhan. Poin pertama paling penting adalah kesadaran bahwa saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya butuh Tuhan. Itu yang dibilang miskin secara rohani. Saya orang berdosa. Paulus mengatakan bahwa bukan apa yang aku kehendaki yang aku ingin lakukan, tapi sebaliknya justru aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Saudara, manusia dengan kekuatannya seringkali tidak mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan rohani, tuntutan-tuntutan dari imannya tanpa Tuhan. Saudara, kebaikan yang kita miliki dalam hidup ini seperti kain lara. Kalau kita banggakan di hadapan Tuhan, sebenarnya kebaikan kita tidak cukup untuk membawa kita masuk ke dalam keselamatan. Intinya saudara, kalau kita ingin menjadi orang yang berbahagia, dasarnya adalah bahwa Tuhan memberikan kepada kita kesadaran bahwa saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya butuh Tuhan, saya perbuatan baik saya hampa, hati saya tidak bahagia karena ada sesuatu ruang dalam hidup saya yang hanya bisa Tuhan yang memuaskannya. Kesadaran itu penting ada di dalam hidup kita. Saat ini saya tanya kepada saudaraku semua, apakah saudara menyadari bahwa saudara miskin tanpa Tuhan? Walaupun saudara punya segala sesuatu, apakah kesadaran itu ada dalam diri kita? Saya butuh Tuhan lebih dari apapun, karena kita tahu kita tidak berdaya. Itulah tanda bahwa kita menyadari saya miskin. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai apa saudaraku? Kerajaan Allah, kerajaan surga. Orang yang boleh datang kepada Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan yang kekal adalah orang yang sadar dengan kemiskinan rohaninya. Yang kedua, Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sebelum sampai di situ saudara, saya melihat kebenaran satu hal. Ada banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka bilang, saya sudah cukup baik kok, saya nggak perlu datang sama Tuhan Yesus. Saya nggak butuh Tuhan kok, semua yang saya miliki, semua hasil usaha saya nggak butuh Tuhan, segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam hidup saya. Orang itu tidak menyadari bahwa dirinya miskin, saudara. Dan itulah alasan kenapa banyak orang tidak datang kepada Tuhan, karena menganggap kebaikannya sudah cukup, menganggap bahwa dirinya sudah bisa melakukan segala sesuatu sendiri tanpa Tuhan.
Yang kedua, kata berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, setelah kesadaran seseorang akan kemiskinannya, biasanya mereka akan berduka cita. Kesadaran akan bahwa kebaikannya itu terlalu sederhana, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang sangat berdosa. Ketika orang mulai sadar akan itu, sadar akan kemalangannya, sadar akan kemiskinannya, sadar akan keberdosaannya, sadar akan keadaan bahwa dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, maka biasanya orang itu akan berduka cita. Dia akan menangis, dia akan menyampaikan semua perasaan tidak berdayanya itu dalam bentuk duka cita. Dan Tuhan bilang, waktu seseorang berduka cita karena kesadaran akan kemiskinannya, Tuhan akan menghiburnya. Saudaraku, penting banget kita sadar setiap hari tentang kemiskinan kita kalau kita tanpa Tuhan. Saudaraku, sadar bahwa kita ini orang berdosa dan kita selalu butuh Yesus untuk menolong hidup kita, yang membuat kita berkemenangan melawan dosa. Dan itu adalah duka cita, kesadaran bahwa saya butuh Tuhan untuk berjalan hidup dalam kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan penyesatan, dunia yang penuh dengan kejahatan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau kita nemukan lagi setelah kita mengalami duka cita karena kesadaran akan kemiskinan, kita datang kepada Tuhan, kita dihiburkan oleh Tuhan karena kita bertobat, kita mengakui dosa kita mulai bergantung kepada Tuhan. Maka yang timbul berikutnya adalah karakter kita dirubahkan, saudara. Kalau kita lihat bahwa orang berkata, saya mengikuti Yesus, saya mengiring Yesus, saya sungguh sekarang mengalami kebahagiaan, sukacita karena saya mengiring akan Yesus. Duka citanya dulu kalau merasa miskin secara jasmani, sekarang duka citanya adalah karena merasa miskin secara rohani. Dan setelah menyadari itu, ada kebahagiaan di dalam diri karena memiliki Tuhan dalam hidup. Dan ketika orang berbahagia karena memiliki Tuhan dalam hidupnya, mulai bersekutu dengan Tuhan, mulai berjalan dengan Tuhan, maka harusnya di dalam orang itu ada perubahan hidup. Apa, saudara? Lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki apa, saudara? Bumi. Itu kata firman Tuhan. Jadi intinya bahwa kalau saudara selama ini ikut Tuhan, saudara keras, saudara tidak bisa diajar, tidak bisa ditegur, saudaraku, tidak bertumbuh secara rohani, ngomong kasar masih, saudaraku, seperti dulu sebelum kenal Tuhan. Dulu saudara senang berantem, saudara berantem terus sampai hari ini. Saudara nggak mau dinasehati dulu, sekarang tetap nggak mau dinasehati. Ya. Pokoknya dalam banyak hal saudara nggak kelihatan perubahannya. Tapi Alkitab berkata bahwa ketika orang yang merasa miskin itu datang kepada Tuhan, diubahkan, maka satu hal yang akan nampak dalam dirinya, menjadi memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut itu dilukiskan tentang Musa, saudara. Tidak ada orang yang lembut hatinya seperti Musa. Karena Musa itu orang yang penuh dengan kasih kepada bangsa Israel. Hatinya penuh dengan kesungguhan untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Sehingga dia menerima begitu banyak perkataan-perkataan Tuhan di atas gunung. Dia mendengarkan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Saudaraku, itulah yang penting bagi hidup kita. Bahwa kita ini menjadi orang yang memiliki hati yang lembut setelah kita mengenal Tuhan. Mau diajar, mau dibentuk, mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan kata firman Tuhan, orang yang lembut hatinya akan mewarisi bumi. Orang yang mau diajar, mau dengar-dengaran, mau ditegur, itu bisa menguasai dunia ini, saudara. Jadi bukan orang yang keras, orang yang datang dengan pedang, orang yang senang ngancem yang akan mewarisi bumi ini, menguasai bumi ini. Kalau kita ingin menggenapi kitab Kejadian yang mengatakan kuasailah bumi, ya, berkuasalah atasnya, saudara, itu orang yang lemah lembut akan menguasai bumi. Bukankah kalau kita belajar dari sejarah
orang-orang Eropa, sejarah Amerika, kita nemukan sebuah kebenaran yang sangat nyata, yaitu bahwa Amerika ketika mereka dibangun di atas dasar iman Kristen, mereka berjalan, orang-orang Kristen Puritan itu berjalan dengan Tuhan, saudara, membangun nilai bangsanya dari kebenaran firman Allah. Amerika menjadi negara yang maju dari negara yang begitu terbelakang pada waktu itu sebelum masuk para orang-orang Puritan dari Eropa itu, saudara. Mereka ngubah tanah yang tandus itu menjadi begitu bisa ditanami, menjadi negara yang kuat sampai hari ini. Karena apa, saudara? Mereka mendasarinya dengan firman Tuhan. Orang yang jahat yang masuk penjara sedikit, saudara, penjara di tahun 1800-an. Ada peneliti, saudara, dari Eropa ingin tahu kenapa sampai Amerika itu kok tingkat kejahatannya rendah. Dia datang ke pengadilannya, dia tidak menemukan alasan untuk Amerika berbahagia. Dia datang ke tempat bursa sahamnya, dia pergi ke tempat-tempat lain, kemana-mana untuk mencari selama beberapa waktu yang lalu di tahun 1800-an, mereka cari tahu alasan Amerika kok orang yang jahat yang masuk penjara itu sedikit. Ternyata satu, ketika dia pergi ke tempat-tempat lain yang merupakan hak kemegahan Amerika, dia nggak nemukan. Tapi waktu dia datang ke gereja, dia menemukan kenapa orang-orang sedikit yang masuk ke dalam penjara. Karena di dalam khotbah-khotbah itu yang berapi-api, yang penuh dengan gairah, orang menceritakan tentang bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan. Tapi ketika Amerika mulai meninggalkan dan menganggap bukan sebuah kebenaran mutlak Alkitab itu, ya, nilai yang mutlak Alkitab itu, ada nilai kebenaran yang lain di luar Alkitab. Mulailah terjadi, saudara, resesi secara moral di Amerika, peningkatan kejahatan, penyimpangan, dan sampai sekarang Amerika mengerikan, saudara, ya. Banyak orang yang megang pistol, main tembakin orang yang depresi banyak, ya, sekolah dilarang untuk membacakan berdoa. Saudara lihat nilai-nilai kekristenan yang merosot, nilai-nilai hidup takut akan Tuhan yang mulai dilenyapkan dari kehidupan masyarakat Amerika, membawa Amerika kepada penurunan moral, kepada kehancuran. Jadi saudaraku, lihatlah, Tuhan bilang kalau kita ikut Tuhan, ada proses yang terus-menerus terjadi. Tuhan ingin kita menjadi orang yang lemah lembut. Artinya apa, saudara? Orang yang mudah diajar, orang yang berjalan dengan kebenaran Tuhan, sehingga dia mewarisi bumi, dia menguasai bumi, saudara, dan sekitarnya. Lalu dikatakan lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan dalam pengiringan kita akan Tuhan, saudara, kita bukan hanya berubah karakternya, tapi kita terus harus berubah. Dikatakan setiap hari, saudara, hidup kita nih secara normal, ya. Saya yakin di sini ada yang nggak butuh makan, nggak butuh minum. Saya percaya bahwa saudara semua butuh makan, butuh minum. Kita semua butuh makan, butuh minum. Betul ya? Tiap hari nggak? Tiap hari. Nggak mungkin kan sebulan sekali saudara baru mau makan, atau setahun kali cukup lah gitu ya. Enggak kan? Tiap hari saudara harus makan. Dan Tuhan bilang kalau tanda-tanda orang merasain dirinya miskin, ya, dia miskin, dia tidak berdaya tanpa Tuhan, dan ciri bahwa orang itu lemah lembut, setiap hari dia mau makan makanan rohani. Terus saudara, karena dia tahu dia kosong kalau dia nggak makan, dia tahu dia lemah kalau dia nggak makan, nggak minum dari firman Tuhan. Jadi intinya bahwa setiap hari dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan dengan Tuhan, nggak boleh kehilangan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Rasa lapar dan haus akan kebenaran, rasa lapar dan haus untuk mencari wajah Tuhan, itu harus ada dalam diri kita setiap hari. Dan kalau kita merasakan kehausan itu, kelaparan itu setiap hari, tandanya kita sehat secara rohani, saudara. Dan orang yang seperti itu yang akan diisi penuh
oleh Tuhan, yang diisi penuh oleh kebenaran firman Tuhan, yang akan dituntun hidupnya sampai akhir. Amin, saudaraku. Jadi setelah saudara jadi orang Kristen, jangan pernah kerasan hati saudara yang mengatakan, saya nggak butuh baca Alkitab karena hidup saya oke-oke, saya nggak butuh berdoa karena semuanya juga oke-oke. Tetapi orang yang hidupnya berjalan dengan Tuhan dari hari ke hari, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan terus merasakan kebutuhannya akan tuntunan firman Tuhan, kesadaran akan butuhnya ketergantungan dengan Tuhan sehingga berdoa. Amin, saudaraku. Ya, jadi kalau dikatakan tadi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Saudaraku, lihat sebuah kebenaran ini, bahwa tidak ada satupun dalam dunia ini yang akan memberi kita kepuasan. Ada begitu banyak orang yang bersaksi ketika mereka sebelum kenal Tuhan dan setelah kenal Tuhan, memiliki pengalaman yang pribadi. Mereka melihat bahwa kekayaan mereka tidak cukup memberi kepuasan, ketenaran mereka tidak cukup untuk memberi kepuasan. Tapi waktu mereka hidup dekat dengan Kristus, hidup mereka diubahkan. Mereka mengatakan hidup mereka sangat puas. Karena satu, ada ruang kosong dalam hidup kita yang tidak akan pernah memberi kita kepuasan kalau nggak diisi. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Jadi biarkan, kalau ruang kosong hidup saudara sudah diisi oleh Tuhan Yesus, maka teruslah memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dikatakan lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan menerima kemurahan. Intinya saudaraku, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, memiliki hati yang lembut, suka bersekutu dengan Tuhan, suka membaca Alkitab, makan makanan rohani secara kenyang, maka saudara nggak bisa makan tidur, terus nggak melakukan apa-apa, saudara. Bisa kayak apa kita, saudara, ya? Itu seperti babi yang dikasih makan terus-menerus, ya, terus dibiarin tidur, dikurung di kandang supaya cepat gemuk untuk disembelih, gitu ya. Itu babi, saudara. Nah, kalau kita kan bukan hewan, saudara, kita manusia. Kita diinginkan oleh Tuhan adalah bahwa setelah kita hidup dekat, semakin dekat mendengarkan pengajarannya, makan dari firman-Nya, kita cari tahu tentang apa yang ingin Tuhan supaya kita lakukan, maka ada satu hal yang menjadi kerinduan kita seharusnya, yaitu menjadi orang yang murah hati. Murah hati untuk ngapain, saudara? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan terima kemurahan. Saudara sudah terima keselamatan, saudara sudah menerima janji hidup yang kekal, saudara sudah menerima pemeliharaan Tuhan yang demikian luar biasa dalam hidup saudara. Maka dia meminta supaya saudara dengan murah hatinya memberitakan kepada orang-orang di luar kita, supaya mereka menerima apa yang saudara terima. Mereka mendapatkan apa yang saudara dapatkan ketika hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan malas untuk berdoa bagi orang yang di luar Tuhan supaya mereka menerima Yesus. Jangan abaikan kesempatan di mana saudara bisa menyaksikan tentang Tuhan kepada teman-temanmu, saudara-saudaramu, orang-orang di sekitarmu, supaya sebanyak mungkin orang menjadi percaya kepada namanya, memiliki kebahagiaan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saudara, ayat ini juga tidak hanya berbicara tentang saudara menginjili dalam artian memberitakan Injil, tetapi murah hati dalam arti apa? Suka memberi, suka menolong orang, ya. Apa yang dibutuhkan orang, seperti Yesus bilang, kalau ada orang minta bajumu, beri juga jubahmu, ya, gitu. Jadi pada dasarnya saudaraku, kemurahan hati itu nampak di dalam setiap orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup semakin dekat dengan Tuhan akan membawa seseorang dalam perubahan yang radikal secara rohani, dan hidupnya akan menjadi berkat buat banyak orang. Jadi yang berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bukan hanya jadi orang yang murah hati, saudara, ketika orang makin dekat dengan Tuhan, tapi orang itu akan disucikan setiap hari. Ketika saudara belajar firman Tuhan, saudara bergaul dengan Tuhan. Kalau kita lihat proses tentang Musa, kita akan menemukan semakin lama Musa dekat dengan Tuhan,
orang Israel nggak tahan lihat Musa. Kenapa? Lihat kemuliaan yang ada. Ya saudara, mereka minta Musa nutupi mukanya karena mereka takut banget dengan kehadiran Tuhan yang nyata dari Musa. Saudara lihat bahwa pentingnya orang semakin dekat dengan Tuhan. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, kita semakin disucikan. Kita semakin disadarkan tentang hal-hal yang harus kita buang, hal-hal yang kita harus jalani dalam kehidupan. Itulah proses berjalan dengan Tuhan. Dan dikatakan lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudaraku, dunia ini udah penuh dengan hal yang jahat, membuat kita gelisah. Peristiwa-peristiwa dunia ini semakin membuat kita gelisah. Peristiwa alam, keributan, peperangan, bencana alam, dan segala macamnya yang terjadi dalam dunia di hari-hari ini terutama, itu menggelisahkan hidup kita. Dan perlulah bagi kita hari ini menjadi orang yang suka membawa damai. Tuhan bilang, damaiku kutinggalkan bagimu, saudara. Tuhan bilang dia adalah sumber damai sejahtera. Dan kalau saudara dekat dengan sumber damai sejahtera itu, bahkan damainya Tuhan ada dalam hidup saudara, maka seharusnya saudara membawa damai di tengah dunia ini. Bukan membawa keributan di tengah dunia ini. Bukan suka ribut dengan orang lain, ya, ribut dengan anak-anak Tuhan yang lain, ribut dengan gereja-gereja yang lain, ribut dengan orang di luar Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi saksi? Saudara, jadi intinya bahwa bawalah damai sebagaimana Kristus memberikan damai dalam hidup kita. Untuk kita menerima Dia, kita rasakan damai yang tidak dunia berikan. Dan berikanlah itu kepada dunia, supaya sebanyak mungkin orang menjadi percaya kepada namanya. Dikatakan, berbahagialah saudara orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya. Ada satu hal yang gak bisa dihindari dari hidup kekristenan adalah bahwa Tuhan Yesus pernah bilang, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Kalau peribahasa Indonesia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, saudara. Intinya bahwa kita nggak akan lebih dari guru kita. Kalau guru kita Tuhan Yesus itu menderita, maka kita muridnya bisa mengalami penderitaan. Tuhan Yesus dianiaya, kita mengalami aniaya. Dan kita membaca kisah para rasul, kita membaca sejarah dari kekristenan, awal kekristenan, kita akan menemukan sebuah fakta yang sangat jelas bahwa orang-orang percaya itu mengalami aniaya, bahkan mati sebagai obor hidup bagi kemuliaan Tuhan, dan mereka rela melakukan semuanya itu. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang mereka ikuti, Allah yang hidup, Allah yang benar. Jadi kalau hari-hari ini saudara diejek karena imanmu, itu belum sebanding dengan penderitaan para martir Tuhan yang dulu. Kalau saudara cuma ngalangin tekanan-tekanan oleh pemerintah, saudara belum seberapa. Karena Kristen-Kristen terdahulu mula-mula itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Orang-orang Kristen di Cilegon dari dulu sampai hari ini belum boleh mendirikan gereja, saudara. Mereka mengalami kesulitan. Itu belum seberapa dibandingin para pendahulu kita. Orang-orang di Cina hari ini juga mengalami penderitaan karena mengikut akan Tuhan. Tapi satu hal, saudaraku, kita tidak lebih dari guru kita. Kalau guru kita Tuhan Yesus mengalami penderitaan, aniaya, kita juga mungkin mengalami. Tetapi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi jangan sampai saudara dan saya dianiaya karena bikin yang jahat. Tapi kalau saudara dianiaya karena kebenaran, haleluya, bersukacitalah. Karena itu yang dialami oleh para rasul, dialami oleh orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kita ingat ya, Saifuddin Ibrahim itu dipenjara. Karena apa? Karena penginjilannya, karena kesungguhannya menyatakan dan menyingkapkan kebenaran. Dan masih ada yang lain sedang dituntut untuk dimasukin penjara karena meninggalkan iman lamanya dan mengikut akan Tuhan. Jadi saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan,
sumber keberanian, sumber kemenangan akan menolong kita sampai pada akhirnya. Dan berikutnya Tuhan bilang, bersukacitalah karena itulah yang dialami oleh orang-orang sebelum kita. Intinya, kalau hari ini dasar sukacita saudara adalah kan kalau saudara memiliki semua dalam dunia ini, harta benda, kekayaan, kesenangan duniawi, maka hari ini renungkanlah firman Tuhan. Biarlah dasar kebahagiaan saudara, dasar sukacitamu, alasanmu untuk bahagia, alasanmu untuk bersukacita, bukanlah karena kamu memiliki seluruh dunia ini. Karena waktu kamu lahir dalam dunia, kamu telanjang, kamu kosong, dan kamu akan mati juga dengan kosong. Kamu gak akan bawa apapun yang kamu megahkan hari ini dalam dunia, tapi kamu akan membawa perkara rohani, persekutuanmu dengan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, di pengadilan Tuhan, itu yang saudara dan saya bawa. Bukan harta saudara yang saudara banggakan dalam dunia ini, bukan kesenangan yang saudara ingin, menurut saudara bisa bikin bahagia yang akan saudara bawa ke sana, tidak. Tapi harta rohani lah yang akan saudara bawa di hadapan Tuhan. Hidup saudara, hidup kita. Hari ini berbahagialah saudara kalau engkau dengarin firman Tuhan dan melakukan. Karena Tuhan bilang, berbahagialah orang yang mendengarkan perkataan ini dan melakukannya. Setelah mendengarkan khotbah di bukit, renungkanlah apakah proses hidup saudara sudah sampai sejauh ini seperti yang dilukiskan dalam khotbah di bukit. Perubahan lepas perubahan ke arah yang lebih baik selama saudara ikut akan Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berpuluh-puluh tahun. Adakah perubahan dalam hidup saudara? Seharusnya ada, ke arah yang jauh lebih baik ketika kita mengiring akan Tuhan. Jangan padam semangat rohanimu, karena Tuhan bilang kalau kau nggak panas, kau nggak dingin, Tuhan akan muntahkan. Bersekutulah dengan Tuhan, semakin hari semakin dekat. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu pada hari-hari ini, di mana begitu banyak kesusahan sedang terjadi di tengah dunia ini. Ada banyak kabar yang menakutkan, ada kabar yang membuat kami kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan, bahkan pikiran-pikiran, visi, harapan-harapan ke depan sepertinya membuat orang-orang berkata, apakah saya bisa mencapainya? Melihat keadaan dunia sekarang ini, apakah kami bisa mencapai semua impian kami? Tetapi Tuhan, Kau mengatakan lewat firman-Mu bahwa dasar hidup kami, dasar kebahagiaan kami bukanlah ketika sekeliling kami baik-baik saja, situasi lingkungan kami baik-baik saja. Dasar kebahagiaan kami, dasar sukacita kami adalah waktu kami berjalan dengan Engkau dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hidup kami diubahkan dan diubahkan menjadi seperti Yesus. Tuhan, hidup kami menjadi berkat, kesadaran bahwa kami membutuhkan kerajaan surga, dan sampai akhirnya kami menjadi ahli waris yang sesungguhnya, setia sampai akhir. Tuhan, teruslah berbicara kepada jemaat-Mu, teguhkanlah firman-Mu supaya kami berbahagia. Walaupun kami tidak mempunyai banyak harta dalam dunia ini, walaupun ada situasi-situasi sulit dalam hidup kami punya alasan berbahagia, yaitu kami dekat dengan Engkau, kami berjalan dengan Engkau, sumber segala pertolongan, sumber segala berkat, sumber kehidupan, Allah penuntun, Allah sumber hikmat yang ada bersama-sama dengan kami. Biarlah dari ke hari ke hari kami semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Seperti firman Tuhan tadi saudara, kita adalah orang yang berbahagia karena kita hidup berjalan dengan Tuhan, hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Karena Tuhan bilang berbahagialah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan di dalam kita, kita di dalam Dia, mintalah apa saja maka akan diberikan kepadanya. Saat ini kita akan berdoa syafaat, kita akan tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah orang yang punya alasan untuk bahagia, karena hidup kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Setiap hari kami mengalami proses kehidupan rohani
bersama-sama dengan Engkau. Engkau memberi kami nilai-nilai yang sempurna, gizi yang sempurna dari firman Allah, yang membuat kami hidup bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Hidup kami diberkati, hidup kami mengalami Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan sidang jemaat-Mu hari ini di tengah segala kesusahan, sakit, penyakit, masalah dalam kehidupan, mereka boleh melihat nilai yang penting dari kebenaran firman Allah yang hari ini mereka dengar, yaitu bahwa Tuhanlah sumber bahagia, Tuhanlah sumber sukacita. Berjalan dengan Tuhan itulah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan Tuhan, biarlah mereka yang sakit mengalami hari ini bahwa Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan secara rohani, biarlah mereka datang kepada Engkau, roti hidup, dan mereka makan kenyang dari Engkau, dan mereka menerima kekuatan yang baru. Mereka haus dan mereka minum dari sumber-Mu yang membuat mereka, Tuhan, disegarkan kembali. Dan Bapa, hari ini kami berdoa buat mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan keuangan, Tuhan, dengan usahanya. Tuhan memberkati mereka semua, dan apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami berdoa Tuhan, apapun yang dialami oleh jemaat-Mu, Tuhan, kami boleh melihat di dalam persoalan-persoalan, di dalam pencobaan, di dalam tantangan, kami melihat tangan-Mu bekerja Tuhan, yang membuat kami bersyukur, yang membuat kami tahu Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, yang menyertai kami. Bapa, Engkau memberkati kota di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan kami menjadi saluran berkat, menjadi orang yang membawa damai di kota kami. Engkau memberkati pemerintahan di kota ini Tuhan, dari timur, barat, utara, dan selatan Tuhan. Biar ada banyak orang menjadi percaya kepada nama-Mu. Kami berdoa Bapakku untuk bangsa ini, untuk Indonesia. Biarlah Tuhan, banyak jiwa dari seluruh provinsi, dari suku dan bahasanya, boleh datang menyembah Engkau dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Bapa, Engkau memberkati pemerintahan Pak Jokowi dengan kabinetnya. Biarlah Tuhan, Engkau memberi mereka hikmat, Engkau memberi mereka kemampuan untuk mengatasi segala situasi yang terjadi di tengah bangsa kami. Dan sesulit apapun, bila Tuhan ada di negeri ini, Tuhan diandalkan, Tuhan diagungkan, maka segala berkat yang terbaik akan dicurahkan di atas Indonesia. Bekerjalah Tuhan, kami merindukan bahwa seluruh Indonesia penuh kemuliaan-Mu, dan seluruh bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat bangsa-bangsa di luar kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati bangsa-bangsa yang tadinya mereka mengalami Tuhan, dan sekarang mereka mulai meninggalkan Tuhan, mulai kompromi dan mengizinkan hal-hal yang jahat masuk di negeri mereka. Tuhan, hari-hari ini kami berdoa kiranya roh pertobatan Engkau kirim kepada bangsa-bangsa di Eropa, supaya mereka kembali kepadamu. Dan Engkau Tuhan bekerja di negara Timur Tengah, Tuhan, di negara-negara di mana Muslim begitu mayoritas. Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka menjadi percaya kepada nama-Mu. Dan kami menyerahkan Tuhan situasi yang sulit yang dihadapi bangsa-bangsa hari ini, termasuk Indonesia, wabah COVID-19. Kami terus berdoa supaya wabah ini cepat berlalu, dan Tuhan, sungguh-sungguh vaksin yang diberikan memberi manfaat yang maksimal buat seluruh umat manusia. Tuhan Yesus, ini hidup kami, ini doa kami serahkan kepadamu. Bertindaklah Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sidang jemaat, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha, Yesus kembali. Amin.